Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini saya akan ganti oli untuk persneling di mobil Panther. Ini mobil Panther tahun 2016 Grand Touring. Ini oli persnelingnya mau saya ganti. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil Panther, yang perlu dipahami adalah untuk oli persneling itu sendiri berbeda dengan oli persneling pada mobil lainnya ya. Jadi dia memang harus menggunakan oli yang lebih encer. Biasanya kalau kita ganti itu rata-rata yang dialamin itu salah satunya memang karena sudah faktor pemakaian harus diganti. Terus biasanya sudah agak susah masukkan gigi, jadi udah seret ya. Masukkan gigi udah seret, atau mungkin sudah agak susah. Kadang harus kita matikan dulu baru bisa masukkan gigi. Nah itu ya lebih baik coba diganti olinya dulu untuk di oli persnelingnya. Jadi memang oli persneling Panther ini berbeda dengan oli persneling pada mobil lainnya. Sekarang kita lihat adalah di bagian tutupnya, tutup untuk pengisian ya. Ini ada dua tutup baut, dua baut. Ini adalah untuk baut pengisian dan ini adalah untuk baut tap. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat di bautnya ini, baut pengisian, ini sudah tertulis dengan jelas bahwa oli yang digunakan adalah oli engine ya. Nah ini ada tulisannya, bisa kebaca kan? Ini ya, engine oli atau oli mesin. Nah ini. Jadi dia menggunakan oli yang memang lebih encer daripada oli persneling pada umumnya. Biasanya kan kalau kita pakai oli persneling pada umumnya itu sekitar di antara saya 70 sampai 90. Tapi kalau untuk Panther ini sendiri dia berbeda. Yaitu dia menggunakan oli engine atau oli mesin. Ini saya ganti kurang lebih sekitar berapa kilometer ya saat itu, sekitar hampir 50.000 km. Jadi juga sudah cukup lama ya, 50.000 km. Dan ini oli tap-tapannya seperti ini. Warnanya sudah cukup hitam. Tapi dia untuk pelumasannya ini masih ada ya. Ini masih kelihatan kan? Nah, ini masih ada, masih bagus sebenarnya. Cuman memang saya lebih sering saja untuk mengganti, maksudnya biar rutin saja saya ganti ini. Ini sebenarnya masih layak, nah, cuman karena memang sudah di atas 50.000 km. Nah, kenapa kok kita penting mengganti oli secara rutin? Sekarang kita lihat adalah di bagian baut tapannya. Rekan-rekan sekalian bisa lihat di sini. Jadi di baut tapan oli persneling ini dia ada magnet ya, ada magnetnya, dia mengandung magnet. Ini tujuannya adalah untuk sebagai pengikat kalau ada gram atau besi yang tergores. Jadi besi persneling kita bekerja di dalamnya itu kan dia akan timbul goresan terus menimbulkan yang namanya biji besi. Nah ini dia akan ditarik oleh tutupnya ini, tutup pembuangannya ini. Seperti ini hasilnya. Nah ini kita lihat ya, ini adalah endapannya. Ini kalau diginikan ini ada rasa kayak besi. Nah ini ya bisa kelihatan kan, ini warna agak putih. Nah ini adalah besinya. Nah makanya kok kenapa kita harus rutin mengganti. Nah ini kalau sudah penuh, otomatis fungsinya ini juga sudah berkurang. Jadi dia tidak bisa menarik lagi daripada yaitu serpihan besi yang dia itu karena kehausan. Akhirnya menyebabkan ini nanti kalau sudah tidak tertarik lagi di sini, tidak bisa mengendap di sini, dia akan ikut sirkulasi daripada oli. Nah kalau ikut sirkulasi daripada oli, dia akan bisa menyebabkan persneling kita ini makin cepat hausnya, bisa menyebabkan yaitu menjadi rusak. Nah, biasanya kalau sudah rusak akan timbul ngelepeh ya. Kalau orang-orang nyebutnya itu ngelepeh itu ketika kita masukkan gigi 1 atau gigi 2 dia kembali netral. Nah ini bisa dilihat ya, ini adalah bekas gram-gramnya. Nah ini adalah besi ya, ini besi goresan ini. Nih. Nah ini, nah, makanya kok kenapa kita harus sering-sering atau pentingnya mengganti oli persneling adalah untuk
memfungsikan daripada magnet di baut pembuangannya, karena fungsinya itu tadi untuk menyedot atau mengikat daripada kotoran atau besi yang dia ini terkikis karena faktor pemakaian atau faktor usia. Nah ini bisa dilihat, ini rekan-rekan sekalian ya, bisa dilihat besi-besinya tuh. Nah ini ya, kelihatan kan tuh. Nah ini tangan saya kan jadi warna apa ini? Nih ada apa? Nah ini gram-gramnya ini ya. Ini bahayanya ini kalau kita jarang mengganti oli persneling nih. Ini ya, ada warna bekas serpihannya itu. Nih ini jangan lupa kalau kita ganti oli persneling, usahakan adalah untuk baut pembuangannya ini kita bersihkan benar-benar bersih, sehingga fungsi magnet ini bekerja lagi dengan maksimal. Kita bersihkan, kita sabun bila perlu. Nah ini untuk menggantinya sendiri kita bisa yaitu menggunakan oli literan semacam ini. Nah ini saya pakai ya, Meditran S Say 40. Nah ini kan Say 40, atau kita beli literan juga boleh. Ini paling kurang lebih isinya kurang lebih sekitar 2,7, 2,5, 2,7. Paling gampang dia menyireninya itu kalau sudah penuh atau tidak. Pas kita isi dia sampai keluar atau sampai ember, itu berarti sudah maksimal untuk pengisian daripada oli persneling. Itu mungkin rekan-rekan sekalian, kenapa kok kita harus rajin mengganti oli persneling. Yang pertama karena bisa membuat mobil kita ini awet, terutama di bagian persnelingnya tidak mudah ngelepeh, tidak mudah yaitu rontok, karena biji-biji gramnya ini ikut terbuang. Terus yang berikutnya adalah untuk oli persneling mobil Panther ini memang berbeda dengan oli mobil pada umumnya. Dia menggunakan oli mesin Say 40 sesuai dengan petunjuknya di bagian tutup, yaitu engine oli. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.